Hijrah juga mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan adalah asas, fondasi untuk kita bergerak. Tidak ada keberhasilan dan kemenangan tanpa fondasi yang kuat ini yang bernama keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ikhlasnya Nabi SAW meninggalkan negeri kelahirannya, meninggalkan harta bendanya. Demikian pula sahabat para muhajirin, sahabat-sahabat yang terlahir, mereka memiliki properti perdagangan di kota Makkah dan mereka relakan semuanya, mereka tinggalkan di negeri itu. Hanya untuk apa? Membela agamanya dan hanya ingin hidup merdeka, bisa menyelenggarakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bebas, merdeka, dan tidak ada tekanan dari siapapun. Itulah arti hijrah. Hijrah berikutnya yang bisa kita pelajari dari rakyat Gaza dalam konteks kita sekarang ini adalah bahwasanya mereka memiliki sikap yang sangat kesatria. Mereka tidak pernah merasa terhina ketika mereka dalam kondisi lemah, tidak pernah meminta-minta, tidak pernah mengemis walaupun mereka dalam keadaan kondisi yang membutuhkan. Tetapi di sisi lain, ketika mereka mengalami kemenangan, dapatkan kemajuan di medan pertempuran, mereka tidak pernah menunjukkan kesombongan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW ketika beliau keluar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah, berurai air mata beliau. Dia berkata, "Alimtu annaki khairu ardillahi wa ahabbul ardi ilallah walaula anna qaumaki akhrajuni minka ma kharajtu." Aku tahu bahwa engkau, wahai Makkah, adalah sebaik-baik tanah Allah, sebaik-baik bumi yang dicintai oleh Allah. Kalau bukan karena kaummu yang mengusir aku dari negeri ini, aku tidak akan pernah keluar dari negeri ini. Tapi setelah 8 tahun berlalu dan Nabi SAW memasuki kota Makkah pada tahun 8 Hijrah, Nabi tidak pernah busungkan dada. Dia merundukkan kepalanya sampai kepala beliau itu mendekati leher unta. Yang beliau bacanya, "Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa," dan membaca surah Al-Fatih, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yansuraka Allahu nasran aziz." Betapa tawadhunya Rasulullah SAW, rendah hatian yang dicontoh oleh para pejuang, oleh para pahlawan saudara kita di jalur Gaza, dan mereka pasti akan mendapatkan kemenangan itu sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan itu, cepat ataupun lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada untayan kata yang paling indah untuk kita ucapkan betapa besar nikmat Allah yang telah Dia karuniakan kepada kita semuanya. Kesehatan, pergerakan kita, kemampuan kita untuk berpikir, untuk bertindak yang baik, sehingga kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah di siang hari yang berbahagia ini. Itu semua adalah karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur atas semua nikmat yang harus dan wajib untuk kita pertanggungjawabkan nanti kelak di yaumil qiyamah. Maka tidak ada kata dan ucapan selain alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, karena semua nikmat adalah bersumber berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita masing-masing semuanya berhadapan di hadapan Allah Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan dan nikmat yang kita rasakan di dunia ini.
Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau, perjuangan beliau, dakwahnya beliau, hijrahnya beliau, semuanya adalah berdasarkan arahan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan peradaban tauhid di atas muka bumi ini. Maka kita bisa mengenal, bisa mengesahkan, bisa membesarkan asma Allah, bisa memurnikan tauhid kita kepada Allah, semua berkat perjuangan, semua berkat contoh dan suri tauladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bersalawat salam untuk beliau yang bukan hanya berdarah-darah dan berlinang air mata, tetapi senyum, tawa, bahagia, sedih, luka dan duka beliau adalah dalam rangka memperjuangkan kita menjadi hamba Allah yang selamat nanti di akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin masyarakat muslimin dirahmati Allah, tidak terasa perjalanan waktu kita sudah berada di penghujung perjalanan tahun Hijriyah, di mana kalender penanggalan tahun dalam Islam ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan perjalanan perputaran bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ketika banyak orang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa agama ini memperhatikan, memberikan concern, perhatian kepada hilal, kepada awal kelahiran bulan baru? Maka Allah menegaskan bahwa hilal sebagai fenomena alam itu adalah sebagai penanda, penunjuk waktu-waktu bagi seluruh umat manusia dan untuk kita menjalankan ibadah, diantaranya adalah ibadah haji. Maka kita bersyukur kepada Allah berada di penghujung bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12 dari tahun 1445 Hijriah. Sekaligus kita mencatat dan harus mengambil pelajaran ibrah dari semua peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun ini, di mana umat Islam menghadapi tantangan yang tidak kecil. Ketika misalnya ada saudara-saudara kita di Tajikistan, di mana 96% rakyatnya negeri itu adalah beragama Islam. Dari 10,3 juta rakyatnya. Dan sudah bisa dipastikan bahwa pemimpin, presiden, juga anggota perwakilan rakyatnya juga tentu saja mereka adalah beridentitas atau beragama Islam. Sebagaimana di negeri-negeri muslim lainnya, tetapi penyakit yang ada di dalam tubuh umat Islam ini belum beranjak, belum keluar dari jeratan, dari ancaman bahaya sekularisme dan ancaman Islamofobia yang bukan hanya menghinggapi hati dan pikiran, perasaan orang-orang yang tidak beragama Islam, tetapi justru Islamofobia itu ternyata masih bersarang di tubuh kaum muslimin itu sendiri. Apa yang terjadi di negeri muslim, di wilayah Asia Tengah, di mana semua bangsa-bangsa itu adalah mayoritas beragama Islam. Sejak difutuh oleh kaum muslimin di masa Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dengan futuh Azerbaijan, kemudian menyebar ke seluruh penjuru Asia Tengah. Dilanjutkan di masa-masa daulah Islam berikutnya, sampai ke Balkan, Eropa Timur, sampai ke Eropa Barat. Maka ajaran Islam ini sesungguhnya
sudah mengakar di negeri-negeri tersebut. Kebudayaan atau ajaran Islam telah menjadi budaya bagi identitas nasional di negeri-negeri tersebut. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, sebagaimana Nabi SAW prediksikan, Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ini diawali bermula dengan dipandang sebagai suatu barang yang aneh. Lalu kemudian dia semakin dikenal, kemudian dia semakin diresapi, kemudian dia semakin diamalkan dengan baik. Tapi kemudian satu persatu simpul-simpul ajaran Islam ini mulai berguguran. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tantaqidanna ural islami urwatan urwatan fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna naqdan as-salah. Simpul-simpul Islam ini sedikit demi sedikit dia akan jatuh, akan berguguran, akan hancur. Dan yang pertama yang hancur dari simpul Islam itu ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah kita tidak lagi berpegang kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Islam ini hanya urusan ubudiyah, urusan private. Urusan zikir, urusan sholat. Urusan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan dunia, dengan kehidupan umat manusia di semua aspek kehidupan. Maka itulah penyakit terbesar, musibah terbesar ketika umat ini kehilangan simpul terbesarnya ketika kita tidak lagi mengenal keuniversalan ajaran Islam, tidak lagi mengenal komprehensitas ajaran Islam, tidak lagi mengenal bahwa Islam ini adalah agama dan dunia, Islam ini adalah dunia dan akhirat, Islam ini adalah agama ilmu pengetahuan, Islam ini adalah agama jihad fisabilillah. Islam ini adalah agama yang mengatur semua urusan kehidupan manusia. Pada saat itulah kondisi umat Islam ini menjadi terpuruk dan lemah. Dan kata Nabi SAW, simpul Islam yang akan bertahan terakhir itu adalah salat. Maka nampaknya musuh-musuh Islam ini nyadari, dibiarkan saja orang salat, gak akan diganggu. Dibiarkan saja umat Islam ini mendirikan bangunan masjid-masjid megah untuk sholat. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan untuk membatasi, kepentingan untuk membonsai ajaran Islam itu hanya berada di dalam masjid dan hanya berupa sholat saja. Nah inilah yang menyebabkan negeri-negeri Muslim yang sudah ribuan tahun mengenal Islam, mempraktekkan ajaran Islam, lahir ulama-ulama besar di negeri-negeri Muslim di kawasan Asia Tengah itu. Tapi kenapa kenyataannya dalam kurun waktu 100-200 tahun belakangan ini malah praktek Islamofobia terjadi di negeri-negeri tersebut? Karena musuh-musuh Islam tahu bahwa kekuatan umat Islam ini ada pada kesadaran tentang agamanya. Kekuatan umat Islam ini ada pada persatuan di dalam dirinya yang menganggap semua persoalan yang dihadapi oleh seluruh kaum muslimin di berbagai belahan dunia itu menjadi urusannya juga. Maka sebagaimana yang kita saksikan ketika bergejolak isu tentang Palestina di negeri kita, di tanah air kita, maupun di negeri-negeri Muslim yang lain, masih ada orang-orang Muslim yang patut untuk kita kasihani. Masih ada orang-orang yang beridentitas agama Islam yang perlu untuk kita sedekahkan ilmu, kita sedekahkan kasih sayang kita kepada mereka, agar mereka mengerti bahwa ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita apa yang menyakiti seorang muslim di penjuru dunia manapun, itu berarti menyakiti diri Anda. Karena Islam ini tidak bisa dibatasi oleh batas-batas geografis. Islam ini tidak bisa dibatasi oleh batas-batas nasionalisme. Islam ini tidak bisa dibatasi oleh warna kulit, oleh bahasa,
oleh jenis rambut, oleh warna bola mata kita. Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi mercy to the world, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan bagi seluruh bangsa. Bukan Tuhan dalam konsep agama lain yang membatasi Tuhan itu hanya disembah oleh kelompok golongannya saja dan merasa sudah hebat kalau sudah mengalir darah Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub di dalam dirinya, maka persoalan semua sudah selesai dan mereka tidak akan menanggung dosa akibat perbuatan-perbuatan jahatnya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi laknatullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah spirit hijrah ini harus kita hidupkan kembali. Banyak pelajaran kita harus belajar dari saudara kita kaum muslimin di jalur Gaza yang mengajarkan bukan hanya arti kepahlawanan, bukan hanya tentang perlawanan terhadap penjajah. Kalau soal perlawanan terhadap penjajah, kita bangsa Indonesia tentu sudah khatam. Bagaimana kita, nenek moyang kita dahulu berjuang beratus-ratus tahun lamanya dari generasi ke generasi untuk melawan dominasi penjajahan asing di negeri Katulistiwa ini, di Nusantara yang kita cintai ini. Tapi mari kita menengok spirit hijrah. Yang pertama, saudara kita di jalur Gaza ini, mereka bukan tidak mengerti arti tawakal kepada Allah. Mereka sangat menguasai ilmu tentang tawakal kepada Allah. Tetapi tawakal kepada Allah bukan berarti, bersandar kepada Allah bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia. Tawakal kepada Allah bukan berarti pasrah kepada keadaan atau mengikuti dan tunduk kepada strategi musuh yang ingin menghijrahkan mereka dari negeri kelahirannya dengan alasan bahwa hijrah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hijrah itu adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Maka wahai rakyat Gaza, hijrahlah kamu keluar dari negeri itu, karena kalian tidak akan mampu untuk melawan musuh yang lebih kuat dari kalian. Mereka tahu tentang hijrah, mereka tahu arti tawakal, dan mereka mengerti betul bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bertahan menghadapi serangan musuh, dan sekaligus juga untuk mengambil sebab-sebab. Mereka orang Palestina itu bukan orang bodoh. Mereka orang Palestina itu bukan orang yang bermental kerdil seperti halnya yang menginggapi sebagian kita dan juga kaum muslimin di negara-negara lainnya. Mereka ini adalah orang-orang besar. Mereka adalah guru-guru bagi kita, mengajarkan kepada kita bagaimana dalam situasi terjepit, situasi yang sulit, mereka mampu untuk mengembangkan teknologi, mampu untuk mengembangkan kemampuan militernya untuk bisa mengecoh, untuk bisa menghancurkan strategi musuh dan bisa melakukan serangan di jantung musuh, di tanah yang diduduki oleh musuh mereka. Untuk pertama kali dalam sejarah konflik bangsa Arab dan Israel itu, mereka bisa membuat musuh ini merasakan kesakitan. Dan karena menanggung rasa sakit sekaligus malu karena memiliki atau menyandang predikat sebagai kekuatan militer terkuat di dunia nomor 4 dan kekuatan militer nomor 1 di Timur Tengah, mereka ternyata tidak berkutik menghadapi serangan di hari pertama tanggal 7 Oktober. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan pembantaian dan genosida terhadap bangsa Palestina hanya untuk mengeluarkan sebagian kecil tawanan-tawanan mereka. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah mengajarkan kepada kita bahwasanya al-aqibah lil muttaqin. Dalam banyak ayat Al-Qur'an selalu disinggung wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu adalah pasti Allah berikan kepada orang-orang hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Meskipun kebatilan itu merajalela,
Kesesatan merebak di mana-mana. Musuh memiliki kekuatan yang kuat secara finansial, secara militer, baik itu teknologi, ekonomi, dan jaringan politik. Tetapi yang namanya kebenaran itu pasti akan menang dan dimenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Arti kemenangan bagi rakyat Palestina itu bukan hanya bisa mengalahkan musuh atau menundukkan lawan, tetapi mereka mengajarkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada prinsip dan pendirian dalam akidah itu adalah sebuah kemenangan. Tentu tidak bisa dibandingkan ketika banyak orang mengatakan betapa hancur leburnya 70% infrastruktur di jalur Gaza itu sudah musnah. Lebih dari 37.000 syuhada yang sebagian besarnya adalah anak-anak dan kaum wanita. Kita bisa mengatakan Palestina kalah. Tetapi bagi mereka itu bukan atau tidak masuk dalam kamus kekalahan, karena berpegang kepada prinsip kebenaran dan melawan kebatilan itu adalah sebuah kemenangan tersendiri. Tidakkah kita melihat bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur di perang Uhud, Mus'ab bin Umair yang juga gugur di perang Uhud, para syuhada Badar, syuhada perang Uhud, mereka tidak pernah menyaksikan kemenangan Rasulullah ketika menaklukkan kota Makkah. Tapi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Karena kemenangan Islam itu adalah tujuan besar dan pasti menuntut adanya pengorbanan-pengorbanan yang besar. Itulah yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita untuk kemerdekaan bangsa yang besar ini. Perjuangan itu harus dilakukan dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, menewaskan ratusan ribu rakyat yang menurut kita tidak berdosa. Memang betul, tetapi tidak ada yang menyalahkan pejuang dan para pahlawan. Tidak ada rakyat di tanah Jawa ini yang pernah menyalahkan Pangeran Diponegoro ketika dia bangkit memimpin perlawanan penjara. Itulah harga yang harus kita bayar. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah juga mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan adalah asas, pondasi untuk kita bergerak. Tidak ada keberhasilan dan kemenangan tanpa pondasi yang kuat ini yang bernama keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikhlasnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan negeri kelahirannya, meninggalkan harta bendanya. Demikian pula sahabat para muhajirin, sahabat-sahabat yang terlahir, mereka memiliki properti perdagangan di kota Makkah, dan mereka relakan semuanya, mereka tinggalkan di negeri itu. Hanya untuk apa? Membela agamanya, dan hanya ingin hidup merdeka, bisa menyelenggarakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara bebas, merdeka, dan tidak ada tekanan dari siapapun. Itulah arti hijrah. Hijrah berikutnya yang bisa kita pelajari dari rakyat Gaza dalam konteks kita sekarang ini adalah bahwasanya mereka memiliki sikap yang sangat kesatria. Mereka tidak pernah merasa terhina ketika mereka dalam kondisi lemah. Tidak pernah meminta-minta, tidak pernah mengemis, walaupun mereka dalam keadaan kondisi yang membutuhkan. Tetapi di sisi lain, ketika mereka mengalami kemenangan, mendapatkan kemajuan-kemajuan di medan pertempuran, mereka tidak pernah merasakan tidak pernah menunjukkan kesombongannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah, berurai air mata beliau. Dia berkata, "Alimtu annaki khairu ardillahi wa ahabbul ardi ila Allah, walaula anna qaumaki akhrajuni minka ma kharajtu."
Aku tahu bahwa engkau, wahai Makkah, adalah sebaik-baik tanah Allah, sebaik-baik bumi yang dicintai oleh Allah. Kalau bukan karena kaummu yang mengusir aku dari negeri ini, aku tidak akan pernah keluar dari negeri ini. Tetapi setelah 8 tahun berlalu, dan Nabi SAW memasuki kota Makkah pada tahun 8 Hijrah, Nabi tidak pernah busungkan dadanya. Dia merundukkan kepalanya sampai kepala beliau itu mendekati leher untanya. Yang beliau bacanya, "Qul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Dan membaca surah Al-Fath, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yansuraka Allahu nasran 'aziza." Betapa tawadhu'nya Rasulullah SAW, kerendah hatian yang dicontoh oleh para pejuang, oleh para pahlawan, saudara kita di jalur Gaza. Dan mereka pasti akan mendapatkan kemenangan itu sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan itu, cepat ataupun lambat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, pelajaran dari spirit hijrah yang ditunjukkan saudara kita di jalur Gaza ini adalah mereka begitu meyakini bahwa kemenangan dari Allah itu, kata kuncinya ada pada kesabaran. Kesabaran dalam menanggung kesulitan, kesabaran dalam menanggung derita para syuhada, orang-orang yang terluka, kesabaran untuk menanggung resiko dikucilkan dunia dan diboikot di mana-mana. Tetapi sebagaimana Nabi SAW dikucilkan, diboikot, umatnya, rakyat beliau dibunuhi dan dibantai sebagaimana Khabbab ibnul Ard. Ketika beliau menerima pengaduan beberapa orang yang tidak sabar, sambil bertanya, "Mata Nasrullah? Kapan pertolongan Allah itu datang ya Rasulullah?" Nabi dengan tegar menjawab, "Wallahi la yutimmadallahu hadzal amr hatta yasira ar-raqib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah la yakhafu illallah wa dhi'bu ala ghanami walakinnakum tasta'jilun." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini mengatakan, demi Allah, Dia pasti akan sempurnakan urusan ini, perkara kemenangan agama ini, sampai tiba masanya seorang yang mengendarai kuda atau orang yang berjalan kaki, dia berjalan kaki dari San'a ke Hadramaut, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia menggembala kambingnya, dia tidak takut bahwa kambing yang menjadi gembalaannya itu akan dicuri atau diterkam oleh binatang buas. Tetapi kata Nabi SAW, sungguh kalian ingin mendapatkan kemenangan itu lebih cepat dari waktunya. Dan yang terakhir, sesungguhnya perjuangan teman-teman kita di jalur Gaza ini mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan itu tidak hanya dilakukan atau ditorehkan oleh usaha dari kaum laki-laki, tetapi perempuan, ibu-ibu, anak-anak perempuan juga bergandengan tangan untuk menciptakan sebuah kemenangan, narasi kemenangan yang luar biasa di tengah lapangan itu. Mereka membangun peradaban itu dan melibatkan semua unsur termasuk perempuan dan wanita, sebagaimana Rasulullah SAW melibatkan Asma binti Abi Bakar, sebagaimana sahabat Sumayyah dan Nusaybah terlibat juga dalam peristiwa kemenangan-kemenangan Islam, sebagaimana juga
perempuan-perempuan, ibu-ibu para mujahidin seperti Khansa, lalu kemudian istri-istri daripada Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan Salahuddin Al-Ayyubi, serta ulama-ulama perempuan di masa itu dalam pembebasan Baitul Maqdis. Mereka terlibat untuk menciptakan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah di penghujung tahun Hijriah ini, agar kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah berikan kekuatan kepada saudara kita dimanapun berada, yang tertindas, yang terzalimi, yang menjadi korban daripada Islamofobia, yang menjadi korban dari kesalahpahaman dan kedunguan orang-orang yang tidak mengerti agama Islam ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin waqtul man khadala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin fi kulli makan min biqa'il ardi ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fahsya ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia min sa'iri buldan muslimin 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya.
melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.